Salam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita merayakan hari Jumat Agung yang hari ini saudara sebenarnya tidak kalah penting dengan yaitu hari-hari raya yang lain. Bahkan kalau kita bisa jujur mengatakan bahwa hari ini lebih besar daripada hari Natal. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut Alkitab bahwa kelahiran itu khusus kepada bangsa Israel. Tetapi saudara ditolak dan lewat kematianlah kita mendapat keselamatan. Ya. Kalau dia lahir dan dia tidak mati percuma. Makanya saudara setelah lahir maka dia mati. Dan pun kalau dia mati tapi tidak bangkit juga percuma. Dan pun kalau dia bangkit tapi dia tidak naik ke surga juga percuma. Jadi makanya saudara dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini ada 5 visi yang kita peringati, ya, dan itu berkaitan satu dengan yang lain. Tidak ada satu yang bisa kategorikan bahwa ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi saudara semuanya itu satu, ya. Mau kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya, semuanya itu menjadi satu. Karena apabila ada di antaranya tidak digenapi, maka semuanya itu sia-sia. Bahkan yang paling kita nantikan sampai saat ini saudara, yaitu kedatangannya yang kedua kali, yang akan membawa kita sebagaimana janjinya, di mana dia ada, di situ kita ada. Ya, puji Tuhan, mari untuk mendasari ibadah kita pada Jumat Agung pada hari ini, kita akan baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita baca ayatnya yang kelima sampai ayatnya, kita baca ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan seorang memikirkan dirinya sendiri saja, melainkan hal orang lain juga. Taruhlah di dalam hatimu ingatan ini yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun ia dengan keadaan Allah tiada mengerahkan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan mengampakkan dirinya menjadi hamba di dalam keadaan sama dengan manusia, dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Ia sudah merendahkan dirinya dan taat sehingga sampai kepada maut, yaitu mati tersalib. Puji Tuhan, silakan duduk dalam terjemahan baru. Filipi 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara, pada hari ini saya kasih tema firman Tuhan, apa fungsi kematian Tuhan Yesus? Sekali lagi tema kita pada hari ini, apa fungsi kematian Tuhan Yesus?
Saudara, dalam Filipi, Paulus kembali menegaskan kepada orang Filipi bahwa Tuhan Yesus, dia adalah setara dengan Allah, karena dia adalah firman. Tetapi kalau kita memperhatikan di situ bahwa dia tidak memperhitungkan hal itu. Dia adalah anak Allah, tetapi hal itu dia tidak perhitungkan dalam dirinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita melihat bahwa dia rela, yaitu mencampakkan dirinya sama dengan manusia. Bahkan kelihatan bersikap seperti manusia. Bahkan dikatakan bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Sehingga banyak orang mengatakan, katanya Tuhanmu itu maha kuasa, kenapa dia mati? Karena kalau dia tidak mati, kita tidak diselamatkan. Kalau dia tidak mati, kita tidak selamat. Karena memang tujuannya datang untuk mati. Kalau dia tidak mau mati, buat apa dia datang? Nah, untuk itu saudara, kita memperhatikan bahwa ada beberapa fungsi daripada kematian Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah, tetapi hal itu tidak diperhitungkan sebagai anak Allah. Kalau misalnya, tidak usah anak presiden, anak wali kota saja. Kalau dia anak wali kota, pasti dia bangga. Dan kalau sampai ada orang macam-macam kepadanya, habis riwayatmu. Itu anak wali kota, ya. Atau dia anak anggota DPR, yang seperti kita lihat selama ini. Setelah ditelusuri, ternyata anak anggota DPR, anak pejabat, ya, dia semau-maunya berbuat sesuatu kepada sesama manusia. Tetapi saudara, Tuhan tidak demikian. Kenapa dia taat sampai mati? Kenapa dia rela mati? Kenapa dia rela menderita? Bahkan ke saudara memperhatikan video, ya, pada waktu dia dicambuk, kemudian sudah dicambuk, dia pikul salib ke Bukit Golgota. Kalau secara medis itu tidak bisa. Karena pada waktu dia dicambuk itu sudah kehabisan darah. Dan manusia kalau kehabisan darah, dia tidak bisa bertahan, berdiri, apalagi berjalan, apalagi ada beban. Tetapi saudara, haruskah Tuhan menyerah dengan keadaan seperti itu? Dia tidak bisa menyerah. Kalau sampai menyerah, maka saudara yang jadi korban. Kalau sampai menyerah pada waktu dia yaitu dicambuk, sehingga tidak jadi disalib, maka kita ini akan menuju pada kebinasaan. Mari saudara kita memikirkan hal itu. Mari saudara kita berpikir, saya ini siapa? Sehingga Yesus mati dalam diri saya. Sehingga Yesus mati untuk saya. Saudara, fungsi daripada kematian Tuhan Yesus ada beberapa. Pertama, karena menebus dosa. Ya. Coba dibaca dalam Titus pasal 2 ayat 14. Titus pasal 2 ayat 14. Ini poin pertama, ada beberapa poin yang saya persiapkan di sini, ya. Titus 2 ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Iya, jadi saudara, dia mati karena mau menebus kehidupan kita. Dia mati karena mau menyelamatkan kehidupan kita. Dia mati bukan karena kalah, tapi dia mati karena mau menyelamatkan kehidupan kita. Kenapa saudara dia rela mati? Kenapa dia rela disiksa? Sekali lagi, dosa manusia hanya bisa dihapus oleh darah yang tidak bercacat celah. Sekali lagi, dosa manusia hanya bisa dihapus dengan darah yang tidak bercacat celah, dan darah itu hanya terdapat di dalam darah Yesus. Tidak ada darah yang bisa menghapus dosa manusia. Hanya dengan darah Yesus. Manusia tidak dapat diselamatkan dengan yaitu banter atau ditukar
ya, ditukar dengan perbuatan baik atau sedekah dan sebagainya. Tetapi saudara, kita hanya bisa diselamatkan oleh karena darah Yesus. Sebaik apapun perbuatan kita, tidak sanggup menyelamatkan. Bukan berarti perbuatan baik tidak perlu. Ya, jangan salah paham. Tetapi sekali lagi bahwa manusia diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, oleh karena kematian daripada Tuhan Yesus. Coba dibaca dalam Titus pasal 3 ayat 5, terjemahan baru lebih jelas. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Titus 3 ayat yang kelima, firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, jadi pada saat itu kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan yang baik, bukan. Tapi karena pengorbanannya, karena kematiannya, kita diselamatkan. Kita beda dengan yang lain. Kita hanya bisa diselamatkan oleh darah Yesus. Makanya pada hari ini kita memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya sedih melihat kalau ada orang Kristen hari ini tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang paling istimewa. Hari ini lebih berharga daripada hari Natal. Ya. Karena kematianlah kita mendapat keselamatan. Poin yang kedua. Yang kedua, kematiannya membawa pengampunan dan membebaskan kita. Itu kematiannya, itu poin yang kedua. Dengan kematian maka dosa kita diampuni. Roma pasal 5, coba Roma pasal 5 ayat 10. Dengan kematiannya dosa kita diampuni. Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Iya, jadi kita diperdamaikan oleh kematian daripada Tuhan Yesus. Itu fungsi kematian dari Yesus. Kematiannya itu memperdamaikan kita. Kita bukan saja diampuni oleh Tuhan, tetapi juga dibebaskan daripada kutuk dosa dan maut. Dia bukan hanya memperdamaikan kita, tapi sekali lagi segala kutuk dibebaskan lewat kematian daripada Tuhan Yesus. Roma pasal 8 ayat 1 ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan daripada dosa dan maut lewat kematiannya. Itulah fungsi kematian Tuhan Yesus. Kita sudah terlepas daripada maut. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hati kita? Ya, kalau secara formalitas semua orang Kristen sudah dibaptis, ya, menerima perjamuan kudus. Tetapi saudara, dalam hati betul-betul, apakah kita betul-betul sudah menerima Dia sebagai juru selamat, sehingga kita sanggup, sehingga kita bisa terlepas daripada hukum dosa dan maut. Maut ini saudara adalah berbicara mati, ya, kekal selama-lamanya dalam penderitaan, dalam neraka. Bukan ya seperti yang kita dengar, ya, orang karena faktor usia atau karena apalah itu sehingga meninggal. Bukan itu. Ya, tetapi bahasa Alkitab berbicara mati adalah berbicara neraka kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Dan harga ini saudara tidak terhitung jumlahnya. Untuk itu saudara, kita tidak ada alasan untuk tidak mau setia sama Tuhan.
Kita tidak ada alasan untuk tidak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak ada alasan untuk mau malas-malas datang kepada Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Harga ini tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Jadi kalau Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang mahal, Dia hanya minta muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Seperti hari ini kita datang beribadah. Kita memuliakan Tuhan. Saudara, tubuh itu terdiri dari tangan, kaki, mata, mulut. Saudara, mari muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jangan saudara, mulut kita ini tidak memuliakan Tuhan. Jangan karena mulut kita ini mengakibatkan Tuhan, yaitu tidak dimuliakan orang. Itu fungsi daripada kematian daripada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian poin yang ketiga, fungsi daripada kematian Tuhan Yesus, yaitu rekonsiliasi manusia dengan Allah. Kenapa Tuhan Yesus datang sebagai rekonsiliasi untuk manusia? Saudara, rekonsiliasi ini artinya orang yang sedang berseteru, orang yang sedang konflik. Saudara, sebelum penyaliban, maka kita ini sedang berseteru dengan Tuhan. Coba dibaca dulu dalam Efesus pasal 2 ayat 16. Efesus pasal 2 ayat 16. Efesus 2 ayat yang ke-16. Supaya boleh memperdamaikan keduanya itu menjadi satu tubuh kepada Allah oleh sebab salib itu dengan melenyapkan perseteruan di situ. Iya, jadi salib itu melenyapkan perseteruan. Salib itu membawa perdamaian. Kematian Tuhan Yesus itu, saudara, membawa perdamaian antara kita dengan Allah. Sebelum ada penyaliban, kita sedang berseteru dengan Allah, tetapi lewat salibnya perseteruan itu dilenyapkan. Untuk itu, orang Kristen menjadikan salib sebagai lambang. Baik itu sebagai lambang yaitu keselamatan, ya, lambang penebusan, lambang pengorbanan Allah, lambang perdamaian, lambang kasih Allah, dan juga salib itu adalah identitas orang Kristen. Ya. Salib kita bisa temui pada orang-orang Kristen, entah itu dipasang di anting-anting, entah itu di kalung, ya, entah itu di baju, jaket. Bahkan orang yang tato itu pasang di bagian tubuhnya salib. Saudara, tujuannya untuk apa salib ini? Dipasang di anting-anting, di kalung, ya. Bahkan tato itu pasang di bagian tubuhnya. Itu tujuannya supaya dilihat oleh orang. Ya. Itu tujuan daripada salib. Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa yang dilihat oleh Tuhan bukan salib yang ada di luar. Yang dilihat oleh Tuhan, saudara, adalah salib yang ada dalam hati kita. Kalau kita pasang salib di luar, tidak salah. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah salib di dalam. Salib di luar itu dilihat manusia. Oh, ini Kristen, ya kan? Kalau saudara ke pemakaman itu, saudara melihat di situ ada salib, berarti itu orang Kristen semua. Saudara jalan-jalan lihat salib di depan pintu, itu orang Kristen. Karena itu identitas. Tetapi saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah salib yang ada di dalam hati kita. Tuhan melihat salib yang ada di hatimu, bukan Tuhan melihat salib yang ada di luar. Saudara,
Mungkin dia bertanya, bagaimana kita bisa melihat salib yang ada di dalam hati Pak Pendeta? Itu kan tidak kelihatan. Kan hanya Tuhan yang melihat. Tetapi sebenarnya salib yang ada dalam hati kita ini bisa dilihat oleh manusia dengan perbuatan kita. Saudara mau tahu orang yang ada salib dalam hatinya? Orang yang ada salib dalam hatinya yaitu suka membawa perdamaian, suka berdamai. Ya. Itu orang yang ada salib dalam hatinya. Karena salib itu adalah sebagai tanda perdamaian. Kemudian orang yang ada salib dalam hatinya itu suka mengampuni, tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan dendam. Kemudian menghargai Tuhan dan menghargai ibadah, mau diarahkan, mau mengakui kesalahannya. Itu adalah orang yang ada salib dalam hatinya. Karena namanya salib itu kita pikul salib. Pikul salib artinya mau mengakui kesalahan kita. Ya, sedangkan Tuhan Yesus saja tidak salah, rela dipersalahkan. Apatah lagi kita ini yang memang jelas-jelas bersalah dalam pertuturan, dalam perbuatan, dalam pikiran kita bersalah. Itu menurut firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang tidak ada salib dalam hatinya, maka dia tidak melakukan apa yang saya sampaikan ini. Dalam hatinya tidak ada damai. Dia tidak suka berdamai. Dia suka menyimpan dendam. Dia tidak mau ditegur. Dia tidak mau diarahkan. Tidak menghargai Tuhan. Tidak menghargai ibadah. Ini orang-orang yang hanya suka pakai salib di depan, di luar. Ya. Makanya saudara kalau lihat di berita, saudara ada orang mabuk-mabuk, wah ternyata salib di badannya besar sekali. Ya. Salib di sini, ya. Besar sekali. Paling parahnya lagi, mati baru dikasih salib besar lagi. Hidupnya saja, pada waktu hidup saja tidak mau pikul salib, boro-boro mati mau pikul salib. Tapi itu tidak apa-apa. Ya. Saudara, itulah yaitu fungsi daripada salib, daripada kematian daripada Tuhan Yesus. Mari saudara kita merenungkan Jumat Agung ini. Apa sih fungsi daripada kematian Tuhan itu? Ya. Apa fungsinya kematiannya? Dan ini sedang kita belajar, saudara, fungsi kematian daripada Tuhan Yesus. Kemudian poin yang keempat, fungsi daripada kematian Tuhan Yesus. Coba baca ayat hafalan ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu ayat hafalan sekolah minggu. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi kasih itu dibuktikan di kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan manusia. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus betul-betul membuktikan kasih-Nya. Bukan hanya omong doang atau bukan hanya berteori, tapi tidak dipraktekkan. Ini betul-betul dipraktekkan. Kita, saudara, belum tentu prakteknya. Kalau kita ngomong, kalau kita nyanyi di gereja, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara, mari kita betul-betul menyanyikan lagu itu dan kita juga bisa mempraktekkan bahwa kita ini betul-betul mengasihi Tuhan. Kelahirannya tidak ada artinya tanpa kematian. Disinilah kasih Allah benar-benar terbukti bahwa kasih Bapa tidak ada duanya. Kasihnya itu tidak ada duanya. Saudara mau cari di mana-mana tidak ada. Mau dicari di antara kita tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan ini. Kasihnya itu apa? Yaitu sehingga dia menyerahkan nyawanya karena saudara. Coba dibaca Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Pada seorang pun tiada kasih yang lebih daripada ini, yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya karena segala sahabatnya. Iya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar. Seorang sahabat
menyerahkan nyawanya karena sahabatnya. Tidak ada. Siapakah sahabatnya Tuhan? Saudara dan saya. Kalau saudara dengar-dengaran taat kepada firman-Nya. Kita bukan hamba lagi. Saudara, kasih ini tidak ada duanya. Apatah lagi saudara, kasih ini di mana Alkitab menyatakan bahwa Dia mengasihi kita pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Dia mengasihi kita pada waktu kita menjengkelkan Dia. Dia mengasihi kita pada waktu kita memberontak kepadanya. Dia mengasihi kita pada waktu kita melawan Dia. Itu kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita. Makanya dikatakan tidak ada duanya. Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan kasih seperti ini. Kita itu mengasihi orang kalau dia baik-baik sama kita. Ya. Tapi kalau orang itu menjengkelkan sama kita, ngapain kita mau kasihi? Bahkan kasihnya ini saudara, sampai nyawanya taruhannya saudara kasih ini. Ya. Dia mengasihi kita pada waktu saudara berdosa. Coba dibaca Roma pasal 5 ayat 7 dan ayat 8. Roma pasal 5 ayat 7 dan ayat 8. Roma 5 ayat 7 dan ayat 8. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya. Jadi Dia sudah mati kepada saudara pada waktu saudara masih berdosa. Seandainya kita sudah benar Dia mati, wajarlah. Ya. Kalau orang mati karena orang baik itu banyak. Tapi orang mati karena orang benar belum tentu. Saudara, maksudnya begini. Yang kita anggap benar itu ya ini orang apa? Yang kita anggap baik itu ya misalnya orang yang sudah berbuat banyak. Ya saya kasih contoh ya waktu Pak Ahok di penjara. Itu banyak sekali pendukungnya, ya. Kenapa demikian? Banyak sekali pendukungnya. Ada yang rela mau jadi jaminan. Itu kalau kita lihat berita pada saat itu. Kenapa? Karena orang anggap sebagai orang yang baik. Ya. Tetapi orang melakukan kebenaran belum tentu ada orang mau mati. Kebenaran artinya melakukan firman. Beda dengan baik. Baik itu selalunya dilihat manusia, oh ini baik, bla bla bla. Yang selalu yang mungkin ya dalam hal sosial memberi dan lain sebagainya. Tapi kalau kebenaran dalam Alkitab selalunya itu tidak disukai manusia, ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus Dia mau mati karena pada waktu kita berdosa. Inilah kasih yang luar biasa. Saya katakan tadi bahwa kalau kita mengasihi manusia itu karena orang itu ya mungkin orang baik. Kita mengasihi orang itu karena dia itu sudah bisa-bisa kepada kita. Dia terlalu baik sama saya. Makanya saya rela menderita karena dia. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Makanya dikatakan bahwa tidak ada kasih yang dua. Yang duanya. Tidak ada kasih yang seperti itu. Ya, tidak ada kasih yang lebih indah daripada kasih Tuhan. Tidak ada duanya kasih Tuhan. Untuk itu saudara, ini harus kita renungkan pada Jumat Agung ini. Bahwa ternyata kematian Tuhan Yesus ini luar biasa. Sehingga kita jangan anggap sepele. Kalau seandainya orang Kristen betul-betul merenungkan apa fungsi kematian Tuhan Yesus ini, maka saya percaya bahwa gereja ini tidak kok seperti ini. Ya. Tetapi saudara, karena banyak orang menganggap sepele, ya biasalah itu. Jumat Agung itu biasa sudah, tidak habis-habis itu Jumat Agung. Ya. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa kasih-Nya luar biasa kepada kita. Nah, untuk itu saudara, apa respon kita kepada kasih itu? Dia mati pada waktu kita dalam keadaan berdosa. Apa respon kita? Respon kita, Alkitab meminta, kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, itu respon yang Tuhan minta kepada kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Dengan yang demikian, kita sudah mengetahui kasih yang benar, oleh sebab Ia sudah menyerahkan nyawanya karena kita, maka patutlah kita pun menyerahkan nyawa kita karena segala saudara. Iya, mau saudara serahkan nyawamu karena saudaramu? Mau saudara serahkan nyawamu karena berkorban untuk orang lain? Tunggu dulu Pak Pendeta, kita ini kan masih manusia. Tapi itu Alkitab. Ya, maksudnya begini saudara. Terkadang oleh karena kita menjaga hubungan baik ini, maka kita harus yaitu menahan amarah. Ya, itu namanya rela berkorban. Bagaimana cara kita menjaga persahabatan? Bagaimana caranya kita menjaga hubungan yang baik kepada semua orang? Ini memerlukan pengorbanan, korban perasaan. Ya. Kalau orang tidak bisa menahan korban perasaan, makanya seringkali terjadi emosi yang meledak-ledak. Berarti dia tidak bisa berkorban. Sementara Tuhan Yesus sudah berkorban nyawa. Kita hanya diminta korban perasaan pun tidak bisa. Mari kita merenungkan kematian Tuhan Yesus. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Maka kita juga harus rela berkorban demi orang lain. Ya. Makanya tidak salah kalau ada jiwa-jiwa misalnya, ini contoh saja, kalau misalnya ada jiwa rindu datang beribadah, kemudian bilang, "Bu, Pak, saya tidak ada ongkos, tidak ada motor." Saudara bilang, "Ya kalau begitu lain kali saja ya. Kalau ada motor pergilah jemput." Itu pengorbanan. Itu hanya contoh saja. Saya percaya jemaat di sini kalau sampai ada seperti itu pasti dia jemput. Di BP sekalipun dia jemput. Ya kan? Karena kita mau berkorban. Kita mau berkorban untuk yaitu jiwa-jiwa. Bagaimana cara kita untuk berkorban dengan jiwa saudara? Berbicara tentang pengorbanan di sini luas pengertiannya. Saya sudah beberapa kali sampaikan kepada jemaat bahwa pengorbanan di sini jangan hanya kita melihat dari satu sisi saja. Tapi pengorbanan di sini luas pengertiannya. Kita korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban materi. Itu ya. Dalam yaitu mengerjakan keselamatan kita ini. Ya. Dan sekali lagi bahwa setiap pengorbanan saudara, Tuhan tidak tutup mata melihat semuanya itu. Semuanya itu ada catatannya di hadapan Tuhan. Sekecil apapun pengorbanan kita, Tuhan tahu itu. Kemudian yang kelima, poin yang kelima. Kematiannya menggenapi nubuatan di dalam Alkitab. Saudara, jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah nubuatkan. Jauh-jauh sebelumnya di mana para nabi-nabi sudah nubuatkan dari hal kelahiran dan juga kematian daripada Tuhan Yesus ini. Bukan tiba-tiba muncul kemudian mati. Tidak seperti itu. Tapi saudara, ribuan tahun Alkitab sudah nubuatkan bahwa dia akan datang, dia akan disiksa. Dalam mulutnya tidak didapati dusta. Itulah Tuhan Yesus. Dan kalau sampai tidak terjadi ini, berarti nubuatan Yesaya ini bohong. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 ayat 5. Yesaya 53 ayat 4 ayat 3 ayat 5. Yesaya 53 ayat yang keempat. Sebenarnya ditanggungnya segala kelemahan kita dan diangkutnya segala penyakit kita. Tetapi pada sangka kita bahwa disengsarakan dan dipalu dan direndahkan Allah akan dia. Tetapi ia sudah kena luka karena sebab segala kesalahan kita. Dan ia pun dihancurkan karena sebab segala kejahatan kita. Bahwa siksa yang mengadakan selamat bagi kita itu berlaku atas dia. Dan oleh sebab bilurnya kita pun disembuhkan. Iya. Jadi kalau saudara melihat
bagaimana tersiksanya, bagaimana dihancurkannya tubuhnya, itu karena dosa yang sedang dihancurkan dalam tubuh Yesus. Saudara, ini ribuan tahun sudah dibuatkan bahwa Tuhan Yesus akan mengalami hal seperti ini. Ya. Di dalam ayat 9 di situ dikatakan bahwa tidak didapati dusta di mulutnya. Coba ayat 9. 53 ayat 9. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Bahwa ditentukan oranglah kuburnya di antara segala orang fasik, tetapi dalam hal matinya adalah ia di antara orang kaya-kaya, karena ia pun tiada berbuat dosa dan tipu pun tiada terdapat daripada mulutnya. Iya. Siapa dia? Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang tidak terdapat lagi tipu dalam mulutnya, semuanya. Tapi hanya satu pribadi yang tidak terdapat tipu dalam mulutnya adalah Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, poin yang kelima, kematian Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Alkitab. Karena kalau tidak demikian maka nubuatan Yesaya ini tidak digenapi. Untuk itu saudara, kita melihat bahwa nubuatan daripada Alkitab ini satu persatu digenapi. Tidak ada nubuatan dalam Alkitab yang tidak digenapi oleh Tuhan. Kemudian poin yang paling terakhir, poin yang ke-6. Kematiannya pergi ke dunia orang mati memberitakan Injil, supaya mereka dapat dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing selama mereka hidup di dunia ini. Coba dibaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 ayat 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Di dalam roh itu ia pun pergilah mengajar segala roh yang di dalam penjara, dan dahulu durhaka di dalam roh itu ia pun pergilah mengajar segala roh yang di dalam penjara, yang dahulu durhaka tatkala Allah memanjangkan sabarnya pada zaman Nuh, sementara bahtera itu disediakan, yang di dalamnya sedikit orang saja, yaitu 8 jiwa orang, sudah dibawa dengan selamat melalui air itu. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa kematiannya ternyata dia pergi mengajar ke dunia orang kafir, ke dunia orang mati, maksud saya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa semua orang mendengarkan Injil. Karena dia mengajar, dia turun, dia pergi ke dunia orang mati untuk mengajar. Alkitab mengatakan bahwa dengan cara demikian, maka Injil itu disampaikan kepada mereka. Coba 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Karena dengan maksud itulah Injil itu diberitakan kepada orang-orang mati pun, supaya mereka itu dihukumkan menurut seperti keadaan manusia. Sampai di situ. Ya, jadi dengan cara itulah Injil disampaikan kepada mereka. Jadi saudara tidak perlu takut bagaimana dengan nenek moyang saya yang belum menerima Injil, yang belum menerima Yesus. Ya, saudara, itu jawabannya. Pada waktu Tuhan Yesus mati, maka dia turun ke dunia orang mati dan dia mengajar, dia menyampaikan Injil itu. Ya. Dan saudara, sekali lagi bahwa ada 2 kebangkitan. Tidak perlu kita pertanyakan ke orang-orang itu kira-kira selamat atau tidak. Karena banyak sekali orang bertanya, bagaimana dengan nenek moyang saya yang meninggal, belum dengar Injil, bla 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 bla. Sekali lagi ada 2 kebangkitan. Kebangkitan pertama dan kebangkitan yang kedua. Ya. Jikalau orang itu diselamatkan, maka tentu saja mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Mau itu orang mati pada waktu zamannya Nuh, orang mati pada waktu yaitu sesudah air badan sampai sekarang ini. Kalau mereka itu diselamatkan, maka otomatis bangkit pada kebangkitan pertama.
Sedangkan orang yang tidak diselamatkan bangkit pada kebangkitan kedua. Ya. Nah, untuk itu saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau mati hendak kemana? Ada dua jalan. Dan kita berharap supaya kita ada di jalan daripada Habel, bukan jalan daripada Kain. Ya. Saudara, kita ingin supaya dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Jangan sampai kita buka mata, kita dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Karena kebangkitan kedua itu adalah orang yang akan dibinasakan. Ya. Untuk itu saudara, mari saudara kita menghayati daripada Jumat Agung ini. Apa fungsi kematian Tuhan Yesus? Kenapa dia mati? Dia mati karena saudara. Kenapa dia rela mati? Kenapa dia tahan menderita? Kenapa dia taat? Sekali lagi, semuanya itu oleh karena saudara dan saya. Dan kalau kita renungkan ini saudara, pada waktu kita berdoa, maka tanpa kita sadar kita meneteskan air mata. Bahwa ternyata saya ini begitu berharganya saya di mata Tuhan, sampai Tuhan rela mati untuk saya. Tapi kalau kita tidak pernah merenungkan itu, maka kita anggap itu biasa saja. Ya. Terkadang saudara, pemberian besar ini kita anggap sepele. Tapi kalau saudara kita menghargai pemberian besar itu, maka kita meneteskan air mata. Saudara pernah melihat di dalam televisi, ya, di berita atau di TikTok, orang bagi-bagi uang kepada, apakah itu kepada tukang beca, kepada pemulung, kepada tukang ojek. Begitu mereka mendapat uang, apakah itu 1 juta atau 2 juta, mereka bersujud menangis. Kenapa demikian? Karena mereka menghargai pemberian itu. Mereka terharu. Tapi kita saudara sudah diberikan oleh nyawa Tuhan, darah Yesus, maka kita seringkali anggap biasa. Anggap remeh. Coba saudara, kalau orang kaya, saudara kasih uang 1 juta. Apakah dia menangis? Malah dibilang kami menghina saya. Tapi kalau orang miskin saudara kasih uang 1 juta, itu menangis, bersujud itu. Tapi kalau orang kaya kita kasih boro-boro 1 juta, saudara kasih 5 juta pun belum tentu dia sujud. Ya. Tetapi saudara, kalau orang yang tahu menghargai, maka dia akan terharu hatinya. Mari saudara kita seperti orang-orang yang mau menghargai berkat-berkat ini. Berkat apa yang Tuhan sudah berikan, saudara? Jangan dilihat dari segi finansial. Tapi mari kita lihat dari pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Memberikan nyawanya, memberikan darahnya. Saudara, apa yang kita mau pakai untuk membalas ini? Apa? Apa kira-kira saudara? Ya, apa respon kita kepada Tuhan? Dia hanya minta supaya kita mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita. Dan di hadapan kita saudara, ada tubuh, ada darah Tuhan Yesus. Sebentar saudara menerima, jangan saudara anggap sepele. Tapi ketika saudara terima, saudara bayangkanlah pada waktu Tuhan Yesus dicambuk. Menurut sejarah bahwa cambukan itu di ujungnya ada besi. Setiap kali dicambuk, maka daging daripada Tuhan Yesus tercarik-carik saudara. Dan saudara, itu karena dosa kita, itu karena pelanggaran kita, sehingga kita perlu menghargai daripada pengorbanan ini. Jangan saudara kita anggap sepele, tapi mari kita betul-betul menghargai. Dan cara menghargai adalah dengan cara betul-betul menyerah kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih bisa memberikan kita waktu untuk merayakan Jumat Agung, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.